Hai guys, kembali ketemu dengan saya Dedy Sidarta. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana cara membuka bisnis tanpa modal setelah yang satu ini. Oke guys, banyak yang teman-teman sekarang lagi booming namanya startup ya. Mungkin teman-teman juga yang kali ini adalah pengusaha startup ya. Jadi sekarang ini mungkin kalau kita lihat trennya di dunia sekarang ini, banyak usaha itu yang mungkin bekerja tidak harus bermodalkan uang sendiri. Wah, ini keren guys. Kalau dulu mungkin ada tapi jarang ya. Sekarang itu lebih sering karena banyak dengan teman-teman yang ada namanya venture capital, ada namanya bisnis valuasi, ya, angel investor dan kawan-kawan ya. Buat teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi merintis usahanya, tidak ada kata tidak bisa ya selama Anda mau. Tapi memang konsepnya kalau Anda mau buka usaha itu harus berkeringat darah gitu ya, harus belajar, harus fighting mati-matian. Tidak ada kata yang gampang, tapi juga tidak ada kata yang susah kalau Anda mau berusaha ya. Nah, sekarang pertanyaannya sering dikeluhkan oleh teman-teman waktu mau berusaha adalah, Pak, saya tidak punya modal, Pak. Bagaimana caranya saya bisa membuat usaha? Nah, ini masih pakai mindset kuno nih teman-teman ya, masih pakai mindset lama nih, jadul nih gitu ya. Nah, untuk sekarang guys, Anda harus pikirkan, meskipun tidak mungkin Anda berusaha itu nggak pakai modal sama sekali, itu nggak mungkin. Tapi mungkin kalau secara modal dana itu tidak harus ya. Tapi minimal Anda punya modal apa? Nah yuk, Anda harus punya modal apa tuh kalau berusaha? Yuk, minimal modal ini guys ya, modal kepala Anda, modal kepengetahuan Anda, modal skill Anda ya, modal karakter Anda ya, itu juga perlu loh ya. Jadi jangan Anda pikir saya nggak perlu punya modal, nggak boleh juga. Emang Anda kalau misalnya punya bisnis terus punya rencana bisnis gitu ya, rencana bisnisnya misalnya ternyata Anda punya rencana bisnisnya ngawur-ngawuran, ya, nggak prospek, ya. Lalu karakter Anda misalnya orangnya Anda nggak baik gitu ya, Anda orangnya nggak konsisten, nggak integritasnya nggak bagus. Pertanyaan saya, ketika Anda menawarkan ke investor, emang investornya mau? Nah, jadi harus nggak punya modal guys ya, bukan nggak perlu punya modal, harus punya modal minimal satu, kepala Anda ya, pikiran Anda, skill Anda itu punya. Kedua ya, apalagi modal karakter Anda, jadi harus dibangun karakternya ya. Usaha harus berdasarkan karakter yang baik. Jangan sampai Anda punya usaha, Anda nggak punya karakter. Bagaimana tim Anda bisa nyentuh Anda, gitu? Bagaimana tim Anda bisa melihat, oh pimpinan saya bagus nih, pimpinan saya ternyata orangnya konsisten nih, pekerja keras nih. Bagaimana kalau Andanya misalnya waktu buka usaha sudah dapat modal gitu ya, terus ternyata Anda kondisinya malas-malasan, gitu ya, tidak jujur ya, nggak tanggung jawab, ya pokoknya yang jelek-jelek lah ya. Nah, gimana tim Anda mau ikut Anda? Kan susah juga ya. Jadi meskipun Anda nggak punya modal duit, modal karakter terutama guys. Ya, terutama sekarang investor itu lihat karakternya. Kalau misalnya si ownernya atau CEO-nya, calon CEO yang akan didanain itu adalah CEO yang bahasanya blegedes gitu ya. Bahasa Jawa tuh ya, mungkin apa? Bahasa Indonesianya itu tak capable gitu ya, kurang capable gitu ya. Ya mana mau mereka danain Anda. Ya. Jadi prinsipnya kepala, otak, skill Anda harus punya, karakter harus punya. Nah, baru masalah urusan modal itu urusan yang kedua ya. Tapi sekarang saya ajarkan Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan modal untuk usaha Anda. Nah, ini yang paling penting guys. Kebetulan kami di bisnis kami ya, bisnis saya, kita memang sering membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan investor ya, untuk mendapatkan investor dari luar ya. Caranya simple guys. Ketika Anda ingin mendapatkan modal dari luar ya, satu, Anda harus tahu dulu bisnis apa yang hendak Anda bangun. Oke, kalau misalnya Anda mau bangun bisnis, misalnya sekarang nih contoh, Anda mau bangun bisnis, contohlah Anda mau buat bisnis, Pak, saya mau buat misalnya ini Pak, bisnis untuk pengusaha becak gitu ya, misal ya. Targetnya 10 becak Pak, wilayahnya di wilayah saya Pak. Nah, kira-kira Anda sendiri sebagai calon investor misalnya tertarik nggak dengan seperti itu? Ya, tentunya nggak tertarik toh. Sudah bukanya becak, tahu nggak becak ya? Kalau di Surabaya itu becak itu orang yang ngayu gitu ya, sepeda dikayu dengan
sepeda roda 3, ada dudukannya, terus di kayu dari belakang, orangnya duduk depan gitu ya. Jadi itu namanya becak gitu ya. Kalau tempat lain saya nggak tahu namanya apa gitu ya. Nah, so guys, kalau misalnya Anda buka bisnis seperti itu, sudah jelas, nah ini bisnisnya nggak prospek nih. Ngapain saya investasi ke bisnis seperti itu? Nggak perlu juga kan? Ya. Jadi kalau Anda punya bisnis guys, harus lihat bisnisnya itu bisnisnya seperti apa. Bisnis yang prospek atau tidak. Ya. Bisnis yang punya target enggak? Punya target market enggak? Jangan-jangan Anda punya suatu bisnis, suatu usaha yang kira-kira target marketnya cuma Anda sendiri yang suka gitu ya. Pak, saya suka makan cabai Pak. Saya mau bikin bakso cabai 1000 Pak, 1000 biji. Yang bisa makan cuma Anda. Ya, yang lain nggak bisa makan. Ya itu juga harus tidak bisa. Jadi Anda pikirin, marketnya mau enggak makan produk Anda? Marketnya mau enggak beli produk atau jasa Anda? Itu harus Anda pikirkan dulu. Jadi pertama harus prospek. Kedua, marketnya cocok enggak? Ya. Ketiga, apakah bisnis Anda benar-benar bisa menyelesaikan keinginan mereka? Ya, misalnya tadi Anda mau buka perusahaan bakso tadi yang cabainya 1000. Apa yang harus diselesaikan? Enggak ada, ya. Market makan 1000 cabai dalam satu bakso bisa meledos gitu ya, meletus perutnya, ya. Maka Anda pikirkan misalnya Anda buka bakso dengan konsep misalnya contoh ya. Contoh Contoh membangun UMKM atau membangun membangun wirausaha baru. Misalnya Anda buka gerobak bakso, difranchise-kan ke orang-orang yang mungkin lagi butuh pekerjaan di masa pandemi seperti ini gitu ya. Anda modalin, mereka bekerja di setoran ya. Terus dapat bagi hasil ya, Anda buka seperti itu ya. Terus ternyata memang bakso itu digandrungin misalnya ya. Dan ternyata bisa jalan. Nah, punya 1-2 contoh, kelihatannya jalan nih. Nah, bisa diduplikasi enggak? Ya, jadi Anda pikirkan dulu sebelum Anda menawarkan kepada calon investor, Anda cek dulu apakah produk Anda atau bisnis Anda ini bisa prospek enggak di masa ke depan. Itu pertama guys, ya. Jadi Anda harus lihat dulu. Nah, setelah Anda tahu, oke, prospek Pak. Yang berikutnya dihitung dulu guys, ya kalau mau dapetin modal harus hitung dulu. Jadi jangan asal ngomong. Kalau ngomong mah gampang, semua orang bisa. Saya juga ngomong gini juga gampang. Tapi kita lakukan, dan saya lakukan apa yang saya omongkan. Ya, jadi hitung dulu guys, hitung dulu. Ya, ketika Anda mau menawarkan ke investor, hitung dulu. Kira-kira berapa modal yang dibutuhkan? Itu satu harus, ya toh? Untuk apa saja sih? Oh, untuk beli rombong baksonya, untuk beli bahannya, tenaga kerja, biaya dan sebagainya. Dihitung semua secara detail ya, secara yang perkiraan paling mendekati. Setelah itu, Anda tentukan target marketnya apa, target penjualannya berapa ya. Dari punya modalnya berapa semua lengkap, sekian modalnya. Anda tentukan berikutnya berapa rencana penjualan, berapa rencana omset yang bisa Anda dapatkan setiap bulannya, setiap tahunnya. Nah, dari sana Anda perhitungkan kira-kira sebulannya untung berapa, setahunnya untung berapa, yang terakhir kapan bisa balik modal. Oke? Dan itu harus Anda hitung secara detail dan yang mendekatin real, yang targetnya masuk akal. Jangan targetnya nggak masuk akal, ya. Nah, itu sudah dihitung semua guys. Sudah jelas konsep bisnisnya, ngitungnya jelas. Yang berikutnya, Anda mau pakai langkah-langkahnya seperti apa? Strateginya apa? Ya, marketing plan-nya gimana? Cara jualnya gimana? Nah, itu penting guys. Jadi jangan asal, targetnya misalnya nih 100 juta. Ya, terus jualnya gimana? Ya nggak tahu Pak. Wah, mana mau investor bantuin Anda. Ya, jadi Anda harus tahu dulu, saya mau targetnya marketnya gimana, jualannya gimana, itu jelas. Ya, oh strateginya A, strateginya B, strateginya C, kira-kira Pak seperti ini Pak. Dan Anda sudah pernah lakukan. Jangan yang ngomong saja, kalau ngomong saja semua orang bisa guys ya. Jadi Anda target marketnya ini, target strategi marketingnya ini, dan ini sudah pernah saya lakukan dan berhasil. Ya, meskipun belum berhasil skala besar. Ya, tapi minimal Anda sudah pernah berhasil. Ya, barulah guys Anda bisa tawarkan ini ke investor. Ya, jadi Anda nggak perlu pakai modal sendiri. Anda bisa buka bisnis tanpa modal beneran, modal tunai ya. Kalau modal ini nggak bisa, ini harus belajar ya.
Ini sama ini harus belajar ya. Tapi kalau ini bisa minta sama orang, bisa didanain sama orang. Ya. Pertanyaan ketiga adalah apa? Loh Pak, siapa Pak yang mau jadi investor saya? Kan gitu ya. Kalau Anda misalnya butuh, silakan hubungi saya. Saya juga bisa bantu, asalkan yang bagus ya. Kalau nggak bagus, nggak bisa juga, gitu ya. Tapi guys, yang sering dilakukan nggak usah bingung-bingung guys. Pertama, investor yang Anda bisa mintain, simple thing adalah siapa? Adalah kanan kiri Anda. Loh, maksudnya siapa Pak? Ya misalnya Anda mintain istri Anda, kalau istri Anda bekerja, minta dia sebagai investor, kan juga bisa. Atau mintain orang tua Anda, ya juga bisa. Mintain saudara Anda, ya juga bisa. Mintain apalagi teman Anda juga bisa. Asalkan kembali Anda punya kapabilitas, Anda punya karakter yang baik, pasti teman-teman Anda, saudara Anda, orang tua Anda pasti mau danain. Benar enggak itu? Timbang Anda pikir jauh-jauh, Pak saya cari angel investor, nggak usah jauh-jauh guys. Sebelah Anda aja dimintain dulu ya, nggak usah jauh-jauh. Mau enggak mereka? Gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka mau guys, ini minimal pendanaan pertama. Pendanaan dalam level seed funding, bahasa kerennya gitu ya, seed funding. Jadi pendanaan pertama dari teman-teman dulu ya. Jalan bagus, bisa berkembang ya, bisa bagus, profit. Nah, kalau Anda kurang lagi dananya, baru didanain dengan level yang lebih besar. Cari angel investor lah, cari kami, cari saya juga bisa, cari bisnis venture capital yang lain juga bisa. Ya, jadi juga bisa seperti itu, ya. Nah, tapi minimal sudah mulai growing, waktu sudah mulai tumbuh, ini nilainya akan lebih besar, ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, siapa yang modalin ya kanan kiri lah, kayak gitu, ya. Bisa kok, Pak ternyata kanan kiri saya nggak ada ya, terpaksa Anda buat pendanaan secara yang lebih profesional gitu ya, presentasi lah dengan PowerPoint yang baik dan sebagainya ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya, tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa asalkan Anda mau berusaha ya, quote-nya seperti itu. Oke, semoga buat teman-teman yang lagi cari funding, teman-teman yang mau buka bisnis, nggak usah bingung, nggak ada modal, yang penting modal karakter sama modal skill tetap ada. Modal uangnya Anda bisa pelan-pelan dicari, asalkan bisnis Anda bisnis yang berprospek di masa depan ya. Sekian penjelasan dari saya. Buat teman-teman mungkin yang mau komentar, mau bertanya, silakan bertanya di kolom komen, nanti akan saya jawab ya, baik melalui video seperti ini ataupun kami akan reply komen Anda. Terakhir, subscribe, like, dan share supaya Anda tetap bisa keep in touch dengan saya dan mendapatkan konten-konten yang menarik dari channel YouTube saya. Oke, sekian dan salam sukses buat teman-teman semua.